Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala ta'ala qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Jamaah pecinta Allah, mari kita awali kajian kitab Risalah Qusairiyah. Kalian sesarengan maos umul Quran. Mugi kita tetap kaparingan sehat wal afiat, ilmu manfaat, rezeki kang sar barokah, anak cucu soleh lan solehah. Besok menawi kita dipun pundhut, kita dipun paringi husnul khotimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin solehah. Al-Fatihah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pembahasan kita masih berkaitan dengan tawakal. Di mana tawakal itu mesti ditekankan kepada ya ayyuhalladzina amanu, wong-wong sing padha iman. Jadi imannya bukan iman yang dangkal, tapi iman yang mendalam sampai dia berada pada maqam ma'rifat. Karena di antara ciri tiang ingkang ma'rifat itu adalah mahabbah, cinta, ridho dan ittihad. Ridho memunculkan tawakal. Maka tawakal itu ada tawakal yang tingkat dasar, ada tawakal tingkat menengah jenenge taslim. Kemudian ada tingkat tinggi, yakni tingkat tafwid, fawwada yufawwidu tafwid. Nah, tawakal itu dicetak hendaknya sejak kecil. Jadi dicetak sejak kecil supaya jadi karakter. Jadi karakter yaitu kebiasaan yang sudah dilatih sejak kecil. Contohnya kalau wingi kula sampaikan, ketika ada anak ikut lomba makan kerupuk, dia tidak segera memakan kerupuk itu dan akhirnya juga tidak makan. Barang ditakoni, kenapa anak kamu kok tidak makan kerupuk? Saya oleh bu guru tidak boleh makan sambil berdiri. Berarti lek ngono tahun ngarep lek ngadakno lomba mangan kerupuk nganggo lungguh kursi. Nah, niku karena apa? Karena sudah cetakan, dicetak begitu dan itu sampai dewasa. Makanya kullu mauludin yuladu alal fitrah
fa abawahu ayyuhawidanihi au yunassironihi ya au yumajjisani. Jadi kullu mauludin, anak yang dilahirkan itu yuladu alal fitrah, dilahirkan dalam keadaan putih bersih ya. Maka seperti kertas putih ya. Fa abawahu ayyuhawidani, lingkungane sing bisa ndadekno perubahan cetak yang bersih menjadi berwarna-warni. Itu apa lingkungan? Nah, fa abawahu itu bisa wong tuane, bisa lingkungan hidup, bisa pekerjaan. Jadi pekerjaan itu bisa merubah. Tapi kalau itu sudah mendarah daging, masih yo dhek nyambut gawe ndek endi ae, lek kate ditekan sing bertentangan dengan hati nuraninya, pasti dia tidak mau gitu. Jadi pasti tidak mau gitu. Tapi lang karena kepentingan golek duit ya, dikongkon ngene ya gelem ae gitu. Nah niku akibate perusakan pengerusakan karakter. Makanya pembinaan itu bukan dalam rangka merusak karakter semestinya, tapi untuk menyempurnakan karakter ya. Jadi at-tabi'ah ya. Kita buka halaman pinten 235 nggih. Nggih, alinea yang ketiga. Menurut satu riwayat ya, disampaikan bahwa Ahmad An-Nuri dalam keadaan lapar ketika di perjalanan di padang pasir ya. Dia dipanggil oleh suatu suara ya. Jadi dia ada, kemudian muncul suatu suara hatif ya. Hatif itu suara tanpa rupa ya. Ono suarane tapi gak ono wonge gitu. Nah jane iki hatif iku jenenge telepon omah. Telepon omah iku ya iku sing diarani hatif ya. Tapi saniki pun kata sing mboten ada telepon omah gitu ya. Nah dia dipanggil oleh suatu suara, mana yang paling engkau sukai antara ya sebab untuk jadi sebab untuk cukup dan cukup itu sendiri ya. Dia menjawab cukup, tidak ada yang melebihi darinya. Setelah itu dia tidak makan selama 17 hari. Setelah itu dia tidak makan, kuat tidak makan 17 hari. Ya, karena apa? Karena dia mengatakan ketika ditanya, mana yang paling engkau sukai antara sebab untuk cukup, sebab apa kecukupan nih? Pasti dia menjawab ya. Dia menjawab ya cukup itu sendiri ya, jadi itu sebab ya. Tapi tujuannya gitu. Jadi kita dalam hidup ini ada dua hal yang mesti kita hadapi ya, sebabnya utawa tujuannya ya. Jadi nek kita niki bicara tentang sebab, maka tidak akan cukup. Mangan niku nggarai wareg ya. Tapi apa ana wong wareg gak kadek mangan? Niki pertanyaannya. Jadi apa ada orang itu yang wareg terus gak ngelak gak luwe tapi gak kadek mangan? Makanya di sini digambarkan setelah itu dia tidak makan selama 17 hari. Jadi kayak wareg terus.
Nah, itu padha karo wong mikir kate lunga kaji. Kok ngenteni tuku pesawat ya. Jadi tuku pesawat dhewe gitu. Lah ngenteni tuku pesawat ya gak teko-teko gitu. Wong pesawat regane larang. Ya wis lek ana wong nawakno perjalanan ya wis iku wae sing penting kan teko gitu. Nah, jadi kalau begitu bukan sebab ya, tapi kecukupan sampainya seseorang pada apa yang diinginkan. Abu Ali Ar-Rudabari pernah mengatakan, apabila setelah 5 hari tidak makan, orang fakir akan mengatakan saya lapar ya. Maka bawalah dia ke pasar dan berilah pekerjaan dan usaha ya. Jadi kalau ada orang kok 5 dino ngomong aku durung mangan ya, maka menurut Abu Ali Ar-Rudabari ya, maka bawalah dia ke pasar ya, berilah pekerjaan dan usaha. Niku padha karo riwayate Sayyidina Umar ya, diserai seorang pencuri yang operasi tangkap tangan. Begitu sampai di Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Umar mengatakan ya, Sayyidina Umar mengatakan, mengapa Anda mencuri? Nah, bagaimana saya tidak terpaksa mencuri wahai Umar? 5 hari keluarga belum makan. Maka dengan ungkapan itu ya, Sayyidina Umar rumangsa kaya wong jenenge khalifah kok ana rakyat gak mangan 5 dino. Ya, berarti dhek rumangsa salah. Umpama kasare ini gampange kaya dikeplak itu. Kok ana khalifah gak ero bawane iki gak mangan. Akhirnya karo khalifah mboten dikethok tangane, tapi dikei kebutuhan hidup 3 bulan dan kemudian dia diberi alat untuk kerja. Jadi ini jalan yang ditempuh oleh Sayyidina Umar. Padahal dalile ana wong nyolong dikethok tangane. Sebab wong nyolong itu akhirnya macam-macam. Ana wong nyolong iku pancene kepaksa nyolong. Tapi ana wong nyolong itu sebabnya kepingin harga dirine tambah dhuwur. Soale sing dicolong akeh. Korupsi niku lho, Pak. Jadi korupsi niku kan padahal dhewe wis oleh bayaran, kok sik golek sing luwih akeh niku mboten dikethok tangane niku. Kethok napane, Pak? Gulune. Dikethok gulune niku mestine. Ya sakniki dikethok hukumane. Hukuman 10 tahun dadi 8 tahun. Tahun ngarep dadi 6 tahun. Tahun ngarep maneh dadi 4 tahun. Tapi sing wong cilik ora dikethok-kethok, kethokane mek titik. Ya. Nah, padahal mestine iku dikethok gulune katene. Niku nek cara ilmu agama. Jadi ada pertimbangan gitu ya. Ada pertimbangan. Makanya tobate wong cilik karo tobate wong gedhe mboten padha. Jadi tobate wong cilik niku ya biasae lek dhek iku qanaah nrimo pandume Gusti Allah. Wis gak perlu kate tobat kaya wong sugih. Lek wong sugih iku tobate sak pirang-pirang ya. Sing iki mari ngono iki, sing iki macam-macam. Iku digoleki terus. Nah, lek iku gak ketemu monggo ditemokno karo malaikat. Iki ya awakmu tau ngene, iki catetan kuwi ngoten. Jadi ana catetane dhewe gitu. Makane saniki niki lek negara karo Menko Info niku nyateti datai penduduk. Nggih. Terus apa yang pernah diungkapkan di HP-nya ya, itu terekam. Baik itu omongan maupun
tulisan. Terekam kabeh gitu ya. Jadi terekam, akhirnya lek wis terekam niku padha karo mbantu malaikat pencatat amal. Ah meneh-meneh kari nyocokno gitu ya. Lha iki rekamane Menteri Kominfo kaya ngene, lha iku malaikat ngene. Sing bener sing ndi ngaten. Jadi meneh-meneh akan terjadi seperti itu. Jare sing kene ngene, jare sing kene ngene. Wah, iki sapa sing salah iku gitu ya. Nah, niki akhirnya besok malaikat ngoten duwe catatan gitu ya. Nah niku makanya di HP niku sing produksi HP ku sajane tujuane bantu malaikat. Jadi pabrik HP niku bantu malaikat. Nah, jamaah ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Nah, menurut satu ungkapan Abu Turab An-Nakshabi pernah melihat orang sufi yang mengulurkan tangannya pada buah semangka untuk dimakan. Setelah 3 hari tidak makan. Abu Turab mengatakan kepadanya, ya, predikat tasawuf tidak layak kau sandang. Untuk itu pergilah ke pasar. Lama perkara ana semangka ndek meja dijupuk. Ya. Mari ngono dheweke 3 dina mboten makan. Wis wareg gitu ya. Ngoten niku lho sik dicela karo kancane. Lah iya. Lah lek awakmu mek perkara semangka ae lho iso ora makan, ora mangan 3 dina. Ya. Nek pancene awakmu kepingin njupuk maneh, budal nang pasar. Jadi kan nyambut gawe. Wong ahli tasawuf lek gambaran ngoten kan. Gambare kan ngeten, Pak. Ya kerucut dadi ngeten lah. Wong ahli tasawuf di puncak niki. Lah kok sing dekene niki awam niki. Iki khawas ya. Lah niki sing tingkatane macam-macam, mulai paling rendah. Lah kene iki umpama polisi ngono jenderale. Ya. Ning dhukur terus isore iku ya isore jenderal apa mayor jenderal apa ya macam-macam. Nah terus sing isor niki macam-macam nih ngaten. Jadi macam-macam. Lah biasae nek ana wong niku berada dalam dunia tasawuf sing teko isor itu sing ditoleh iku sing ndukur. Sing didelok iku sing ndukur. Mboten sing dilok kancane ya padha ae. Wong dia dalam rangka meningkatkan kualitas mesti ndelok nang ndukur gitu. Lah niki wau nggih ngoten. Jarene awakmu iku ahli tasawuf. Nek kula jenengane kan sik belajar tasawuf. Dudu ahli tasawuf, sik belajar ilmu tasawuf. Jadi makome sik belajar. Lah belajar niku ten pundi? Mungkin di isor dhewe utawa durung mlebu kotak niki. Ya. Lah niku akhirnya dielingno ya. Predikat tasawuf tidak layak kau sandang. Ya. Me perkara semangka cilik. Untuk itu wis nyambut gawe ae di pasar. Ya. Jadi kalau nyambut gawe di pasar. Berarti kalau begitu orang yang tingkatannya tinggi itu paling tidak wis ora kaya wong tingkatan rendah. Ya. Jadi wong iku lek tingkatan tinggi, kok ora kaya wong tingkatan rendah. Lek rendah niku mangan 3 dina, ya sedina sepisan. Bisa no pinterlu. Iya. Jadi rendah itu dina pinterlu. Lelek ndukur niki nggih mangan sepisan kanggo sak wulan, Pak. Gitu. Lah sapa sing ngekeki mangan? Jawabane lek ditakoni nggih, kula niki parek terus lan kula niki mboten ngelah. Diparingi karo Gusti Allah. Soale wis tingkate tingkat malaikat gitu.
Jadi tingkat malaikat itu tingkat sing ora butuh wedang, ora butuh ya mangan. Nah niki tingkatane dhuwur. Lah sing ngisor niki kepingin juga ke sana. Nah kemudian apa yang ditempuh ya niru. Ya, niru sing di dhuwur dan paling dhuwur. Makanya lek ana murid dhek mesti ngaca mursyid gitu. Jadi ngaca mursyid gitu. Makanya nanti terjadi gegeran perkara politik. Mungkin bapak-bapak sing sepuh-sepuh, ibu-ibu eling zamane wonten pondok Peterongan ya. Yai Romli. Nah, Yai Romli niku muridé kathah, kula maca penelitiane Dr. sinten niku. Nah, niku santrine kathah. Lah barang satu ketika krana Golkar niku butuh swara teko wong NU. Salah sijine santri sing kebetulan putra kiai niku dicedheki gitu. Akhire durung ana jaman pesantren kemudian pondok, pesantren, sekolahan sing durung ana sing bagus, iku bagus dhisik. Ya, bagus dhisik soalnya dibantu terus gitu. Jadi wong tolak-tolak iki penak lek ngono melok Golkar, tapi Golkar zaman biyen. Nah, Golkar zaman saiki ya padha ae gitu ya. Jadi enak melok Golkar iku gitu. Akhire krana dhek iki ya duwe santri gitu. Nah, santrine niki mikir-mikir. Lah lek aku melok kono, ngrewangi kono, aku lek gak dibagei, kan aku gak oleh apa-apa. Akhirnya golek bagian dewi-dewi, Pak. Gitu. Nah, niki mulai terjadi perpecahan thariqah gitu. Jadi terjadi perpecahan thariqah krana napa ya? Krana bantuan gitu. Nah, akhirnya muncullah ada thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Peterongan, enten sebelah, enten Kedinde. Niku mulai niku gitu. Jadi itu karena apa? Karena mursyid sudah ndak ada gitu. Jadi sing dipanuti iku gak ono. Lah ilmune mursyid dan kelakuane mursyid iku durung nganti diwaca karo murid gitu. Makanya murid itu kalau dia sudah dibaiat iku kudu ngocone selalu nanggone mursyid gitu. Jadi selalu nanggone mursyid. Jadi semua teko kula badhe mondok mriki Mbah pirang dina le nggih setunggal wulan. Oh iya gitu. Niku tujuane mboten namung mondok tapi kepingin ro kelakuane mursyid. Jadi engko ndek omah diterapno ya apa kelakuane mursyid iku dadi kelakuanku gitu ya. Jamaah ingkang dipun mulyakaken dening Allah, maka walaupun dia itu mempelajari kelakuane mursyid, tapi dia tuh juga harus mendapat ada pembimbing. Lah pembimbingnya sapa? Ya mursyid iku, gak oleh menguasno ditafsirno dhewe gitu ya. Mara dipikir dhewe ya kudu takon. Niki wau kula nyumerapi panjenengan kok ngeten. Niki napa? Napa karepe? Lah iku kudu ditakokno gitu. Karena kalau tidak ya akhirnya nafsirno tok sakarepe dhewe. Dadi ini tambah keliru gitu. Maka kudu mursyid niku. Makane nek salat jarene mursite nek awakmu ora iso khusyuk bayangno mursyidmu iku ana jejermu sing memperhatikan kamu. Dadi nguwasno ae. Ya apa lah dheweke malih rumangsa diwasno kaya arek enom arek lanang kok nyenengi arek wedok bapake iki santri. Nah supaya arek wedok dikekno waduh salat bareng karo calon maratua. Akhire calon maratua menilai oh arek iki bagus. Buktine nek salat iki istimewa iki. Wiridane ya istimewa.
barang wis mari dadi manten wiridane gak ono. Ini kacau ini. Nah, jamaah ingkang dipun mulyakaken dening Allah, Abu Yakub Al-Aqta Al-Basri meriwayatkan, saya pernah satu kali datang ke Tanah Haram selama 10 hari. Saya dalam keadaan lemah, sedangkan nafsuku berbisik kepadaku. Setelah itu saya keluar ke padang pasir agar memperoleh sesuatu yang dapat menghilangkan kelemahanku. Jadi orang mangan lemes sawai, mau lemes kok budal nang padang pasir. Ya. Nah, ini kan aneh. Ya. Jadi agar memperoleh apa yang sesuatu yang dapat menghilangkan kelemahannya. Di sana saya melihat melihat buah saljana yang terbuang. Lantas saya ambil, hatiku dengan sangat berduka cita. Seakan-akan ada orang yang mengatakan kepadaku, engkau datang selama 10 hari yang pada akhirnya hanya mendapatkan bagian buah seperti ini gitu ya. Jadi hanya buah seperti ini, mosok awakmu 10 dina riyadhah nang gone ngarepe Ka'bah kok mek ngene tok gitu ya. Buah itu saya lemparkan dan saya masuk ke masjid, lantas saya duduk. Wong iku lho barang sing tak buah gitu ya. Ternyata di masjid ya, saya duduk berdampingan dengan orang laki-laki non Arab. Dia duduk di sampingku dan meletakkan laci. Ini untukmu, katanya. Bagaimana engkau memberikan keistimewaan kepadaku? Kami berada di tengah laut selama 10 hari. Saya berada di atas kapal yang hampir tenggelam. Setiap hari dari kelompok kami bernadar apabila Allah menyelamatkan kami semua, maka kami akan memberikan sedekah. Sedangkan saya bernadar apabila Allah menyelamatkan diriku, maka saya akan memberikan sedekah dengan benda ini kepada orang pertama yang saya jumpai dari orang-orang yang berdampingan, dan engkau adalah orang pertama yang saya jumpai. Bukalah pinta saya kepadanya. Dia lantas membukanya. Di dalamnya terdapat kaak yang terpupuk buah buah badam yang terkupas dan gula manis yang penuh. Setelah itu satu genggam saya pegang dengan tangan kanan dan satu genggam saya pegang dengan tangan kiri. Berikanlah sisa ini kepada putra-putramu sebagian hadiah dariku untuk mereka, kataku kemudian. Setelah itu saya bergumam pada diri sendiri, rizkimu datang dengan mudah kepadamu. Jadi rizkimu datang dengan mudah kepadamu sejak 10 hari yang engkau sendiri mencari rizki di padang pasir. Jadi niki menggambarkan seorang yang tingkatan tawakalnya itu tingkatan tafwid. Ketoke kaya ora ditandangi, tapi Allah memberikan sesuai dengan apa yang diinginkan.
Nah ini gambaran. Gitu. Jadi gambaran, makanya ada orang itu yang tingkatnya tawakal. Ya tingkat dasar golongan kula jenengan. Niki tingkatnya tingkat tawakal. Iku sapi. Mari tandang, mari merencanakan itu. Mari ngono ketika merencanakan direncanakan sampai bagus gitu. Jadi sampai menurut perhitungan itu bagus. Mari ngono tawakal wis diculno. Apa jare Gusti Allah itu. Karena apa? Dia tidak bisa untuk mewujudkan itu secara optimal gitu. Jadi tidak bisa secara optimal. Maka untuk optimalisasinya ya Allah. Gitu. Jadi ya Allah itu yang mengoptimalkan. Jadi lek berhasil iki ya pancene Gusti Allah menyetujui, lek gak berhasil ya wis Gusti Allah. Gitu. Nah kita tingkatan begitu itu sudah bagus. Tapi enten wong itu tingkatannya ora kaya ngoten niku. Wis ora tandang wis. Ya ternyata ya teko dhewe gitu ya. Tapi ya gak iso kabeh-kabeh ngoten. Pasare sepi malian. Jadi ya ana sing model kados ngoten, makane sapa wong iku? Nah itu mengerucut di sini. Jadi kalau sudah tingkatan khawas maka akan masuk pada tingkatan khawasul khawas. Jadi ini sudah tingkatannya tinggi, ya. Makanya biasanya di sini ada gambar, ya, tulisan Allah. Jadi tulisan Allah. Nah, tulisan Allah itu menggambarkan dia sudah berusaha untuk mengidentifikasikan dirinya, mengidentikan dirinya dengan Allah. Jadi dia berusaha untuk mengidentikan nyocokno karo karepe Gusti Allah. Nah, kula jenengan iki nggih hakikate ya nyocokno karo karepe Gusti Allah. Sehingga satu ketika ya bisa cocok, tapi satu ketika kita rada nglewar gitu ya. Jadi itu selalu terjadi pada diri kita. Nah kalau dia itu selalu muhasabah, ya, jadi dia muhasabah, maka dia akan menilai dirinya sendiri. Loh aku ingin ngene, saiki kok ngene. Nah itulah penilaian pada diri itu menjadi penting. Jadi jangan menganggap apa yang selalu dilakukan itu benar. Jadi harus ada pengakuan bahwa ini tidak benar, saya yang salah. Tapi pundi enten wong sing ngaku salah? Ana. Kabeh mesti ngaku bener. Makane napa riyaya kok wong padha silaturahmi njaluk sepuro. Soale kabeh ngaku salah. Umpama ngaku bener wis gak ana wong silaturahim, Mbak. Jadi karena wong silaturahim ya karena ngaku salah itu. Ya. Makane disingkat menjadi kupat ngaku lepat. Jadi ngaku lepat. Jadi pengakuan kesalahan itu oleh ulama Indonesia diwujudkan di dalam kehidupan setelah sholat Idul Fitri. Jadi itu dibudayakan. Nah cuma kan kita ini ngaku lepat itu lek mari poso. Tapi lek ana kedadian apa-apa gak ono sing ngaku lepat. Ya wis aku iki ngene, aku keliru gitu. Aku iki ngene, aku iki keliru gitu. Jadi itu yang akan membuka tabir bahwa untuk melakukan evaluasi muhasabah maka dia akan mencapai musyahadah. Jadi mencapai musyahadah, bisa menyaksikan Allah, menyaksikan kebenaran. Nah,
Abu Bakar Ar-Razi mengatakan bahwa dia berada di samping Mimsyad Ad-Dinawari. Setelah itu pembicaraan berlangsung tentang hutang digulirkan oleh Mimsyad. Dia mengatakan, saya mempunyai hutang sehingga ketika merasa tidak tenang, suatu saat saya bermimpi. Suatu saat saya bermimpi, sedangkan ada orang mengatakan, wahai orang yang kikir, engkau telah mengambil hak kami sejumlah itu. Engkau mengambil dan kamu memberi, dan kami memberi. Engkau masih belum membayarnya, baik kepada penjual sayur, penjaga, dan penjaga maupun kepada yang lain. Jadi ngeten. Jadi Abu Bakar Ar-Razi dia itu berada di samping Mimsyad Ad-Dinawari. Nah, persoalannya yang dibahas adalah masalah hutang. Jadi masalah hutang. Nah, itu maknanya apa dari riwayat ini? Ketika dia itu merasa punya hutang dan bermimpi, maka pada mimpinya itu ada yang mengingatkan, awakmu itu merugikan banyak orang. Karena apa? Karena dengan hutang itu mestinya ini manfaat nang wong liya, tapi itu berhenti di tempat sampean. Maka ya di situ disebutkan engkau masih belum membayarnya, baik kepada penjual sayur, penjagal, kemudian maupun kepada yang lain. Jadi si ono tanggungane, katanya. Si ono tanggungane. Makanya kalau pesan Rasulullah itu, kalau kita ini sudah punya, ndang dibayar, ojo kate ditunda. Jadi ojo kate ditunda, ndang dibayar. Karena itu diperlukan oleh orang yang memilikinya, bahkan orang lain pun juga memilikinya. Gitu. Nah, makanya nopo sampai terjadi leono wong utang karo sing duwe utang. Jadi karo sing duwe utang niku dikei tambahan, ya karena begitu itu jadinya. Gitu. Jadi ada tanggungan untuk orang lain. Gitu. Jadi ada tanggungan. Lah pada prinsip Islam tidak boleh. Gitu ya. Jadi tidak boleh. Makanya itu nanti akan menjadi yang namanya bunga. Lah bunga itu tidak boleh. Gitu ya. Tapi saat ini istilahnya buatan bunga, tapi bagi hasil. Gitu ya. Jadi bagi hasil. Gitu ya. Nah, jamaah ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Jadi kalau begitu ini adalah sesuatu yang luar biasa dalam kajian tasawuf itu. Jadi jangan hanya berpikir untuk dirinya, tapi berpikirlah juga bagaimana kalau orang lain. Nah, bisa juga bagaimana kita berpikir pada orang lain, tapi itu diimbaskan pada dirinya. Jadi lek kate ngeplak wong, bayangno awakmu ngeplak anakmu. Iku ya apa mendai. Jadi lek ngeplak wong, bayangno ngeplak anake dhewe. Ya mesti ora gelem to. Gitu. Jadi apa maneh ngeplak awake dhewe. Gitu. Makanya kalau wong ahli tasawuf niku cara ngimutaken ngoten. Jadi lek awakmu kate merugikan orang, ya. Kalau kamu niat utang, itu jangan sampai merugikan orang. Karena uang yang dipinjam itu adalah uang yang diperlukan juga oleh orang lain. Nah, itu cara berpikirnya seperti itu. Sehingga wong niku malih gak bisa kereng, ya.
gak sida kereng krana napa? Krana dhek eling awake dhewe. Mendae lek sang tak keplak iku anakku terus ya apa? Utawa dhek dudu sing ngeplak tapi wong liya. Mendae lek ana wong liya iku ngeplak awakku. Wah niki jadi pertimbangan besar. Jangan hanya berpikir saya begini gitu. Tapi tidak pernah berpikir ya apa le anakku dikeplaki karo wong liya. Nah, disinilah cara berpikir tasawuf itu tidak mengutamakan dirinya cuma apa niku napa krana dhek rumangsa memiliki kekuasaan gitu ya. Nggih. Jadi kalau begitu ya, jadi apa saja itu memang harus dipertimbangkan. Ya perlu ada muhasabah untuk mencapai tingkat musyahadah. Ya. Nggih. Kita lanjutaken gede. Diriwayatkan dari ya, dari Banan Al-Hammad ya. Dia berkata, saya berada di tengah ya, jalan Makkah. Saya datang dari Mesir dengan membawa bekal. Nah, seorang perempuan datang kepadaku seraya mengatakan, ya, wahai Banan, engkau adalah tukang pikul yang sedang memikul bekal di atas ya, punggungmu. Ya. Engkau menduga ya, Allah tidak akan memberikan rezeki kepadamu. Saya telah membuang bekalku yang saya tidak makan, meskipun saya memperoleh makanan ya sampai 3 kali. Setelah itu saya menemukan gelang kaki di tengah jalan. Saya bergumam pada diri sendiri, gelang ini akan saya bawa sehingga pemiliknya datang kepadaku. Apabila dia memberikan hadiah kepadaku, akan saya tolak. Tiba-tiba saya berjumpa ya dengan seorang perempuan itu lagi. Engkau adalah pedagang. Engkau telah mengatakan sehingga pemiliknya datang. Untuk itu barang ini akan saya ambil. Setelah berkata, ya, dia melemparkan beberapa dirham seraya mengatakan, pergunakanlah. Ya, engkau dapat memanfaatkan dirham itu menuju ke tempat yang dekat dari kota Makkah. Ya. Jadi artinya apa? Ya, jadi artinya bahwa dia tidak mau mengambil apa yang dia dapatkan, ditunggu sampai ada orang yang kemudian mencarinya, mengakuinya. Ketika ada uang yang diberikan dirham ya kepadanya, dia hanya mengatakan, pergunakan, engkau dapat memanfaatkan dirham itu menuju ke tempat yang dekat dari Makkah. Ya. Itu maknanya apa? Yaitu niki mboten diceritakan gelem nrimo apa ora, tapi tujuannya jelas. Jadi tujuannya jelas, yaitu iki sampean trimo tapi manfaatkan nanti sebelum sampai di kota Makkah. Jadi itu artinya ya bisa diberikan pada orang lain, bisa dipakai untuk dirinya sendiri, juga bisa dipakai untuk kepentingan agama. Jadi dengan begitu maka seorang yang sudah tingkatannya tinggi
itu apa yang didapatkan itu bukan sebagai sesuatu yang patut dibanggakan, tapi apa yang didapatkan itu adalah pemberian Allah. Ya. Jadi itu adalah pemberian Allah. Nah, oleh karena itulah ya manusia hamba ini ada proses. Jadi proses menuju kepada Allah. Itu. Apakah dia akan sampai ya di puncak atau hanya sampai di sini? Tidak apa-apa. Yang penting kita sudah berjalan. Ya. Makanya kalau dalam Al-Quran disebutkan fafirru ilallah, padha mlayu kabeh sira. Ya. Marang Gusti Allah, melayu terus. Jadi ojo tolak-tolak melayu. Ya, jadi mboten namung melayu gitu ya. Jadi makanya Imam Syafi'i itu nate ngemutaken nek kita niki pun berjalan di jalan Allah dan Anda sudah berjalan, usahakan jalan cepat. Kalau bisa lari, ya, jangan sampai berhenti atau mundur. Niku pesene Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ya. Jadi niku pesene. Makanya kita ini sing penting tujuan kita niki mriki. Ana dene tekone mendeke tok ya ora apa-apa gitu ya. Ya ora apa-apa, tapi aja nganti berhenti gitu ya. Nggih, nek enten pertanyaan, monggo. Nggih, pertanyaan pertama, apakah karakter seseorang itu bisa dirubah? Dalam pandangan ulama ahli ilmu akhlak, ada yang mengatakan begini, wong iku lek wis karaktere kaya ngono, iku ora bakal bisa dirubah. Idza kana tiba'u tiba'a su'in fala adaba yufidu wala atib. Nek wong niku wis karaktere kaya ngono, wis pendidik karo pendidikan ora ana gunane gitu ya. Jadi pendidik lan pendidikan ora ana gunane gitu ya. Tapi Rasulullah menyatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia gitu ya. Jadi menyempurnakan akhlak yang mulia. Berarti kalau begitu ya tujuannya Kanjeng Nabi ya menyempurnakan akhlak yang mulia. Berarti kalau begitu kan sudah ada harapan manusia itu bisa meningkatkan kualitas. Gitu. Jadi walaupun tabiatnya itu umpamane jelek, dia akan bisa berubah. Ya. Tapi kalau orang itu tabiat dasare iku ya api juga bisa berubah. Nah, makanya di sini kalau itu sudah bagus, ya, ini kudu diselamatkan terus, jangan sampai dia berubah. Makanya kalau ingin niku kula salat ngaji wonten Kasin, enten arek cilik lho, umure kira-kira 4 tahun. Iki kanggo jubah ngoten keblukan putih, ya terus ana tasbih ndek ngarepe. Lah umure 4 tahun sembahyang sunat. Wah ini tabiat yang sangat bagus. Iki ibuke lek melatih iki temenanan. Ya. Lah wong sembahyang dhewean ya akhirnya begitu mari kula salami. Ya. Nah kula salami le kudu terus kaya ngene lho. Ngeten ta. Ya. Lah niku menggambarkan itu kan membangun tabiat. Tapi apakah itu bisa rusak? Bisa. Ya, jadi bisa rusak, bisa. Nah, tinggal bagaimana cara menjaganya. Tambah gede itu tantangannya tambah akeh kok, gitu ya. Jadi tambah gede itu tantangannya tambah akeh. Tambah tua godane ya tambah akeh. Nah, bagaimana dia tetap ini dzahibun ila rabbi. Sesungguhnya saya ini berjalan menuju Tuhanku gitu. Makanya orang itu kalau sudah eling Gusti Allah wis gak macam-macam kelakuane, kate ngene mikir, kate ngene mikir. Kira-kira iki pantes apa ora gitu.
Bukan persoalan iki haram apa ora, iki pantes apa ora. Jadi bisa dirubah, ya. Bisa terjadi perubahan. Ya. Nah, kemudian ada pertanyaan yang kedua, apakah takdir itu bisa berubah? Ada yang mengatakan lek wis catetane ndek kono ngene ya pancet gak iso berubah. Ya. Niku timak kula jenengan kan mboten semerap takdir kita lho. Jadi karo. Gitu. Tapi enten sing ngarani dhek bisa merubah takdir. Ya. Lho kaya ruru takdire gitu ya. Jadi sampai pertanyaane ngoten kaya ruru takdire. Si A iki takdire bakal ngene. Ya. Jadi takdirnya bakal ngene. Tapi kita mboten enten sing semerap takdir kita niki. Rone ya moro-moro umure 80 ini Pak Sauri niki. Ya. Mosok ro lek umure bakal 80. Rone ya wis 80 niki. Lho kok iso kaya ngene? Waduh lek diteliti ya angel. Buktine ya iso sampai umur 80. Makanya kalau wingi Emil Salim niku diwawancarai karo wartawan. Saya terima kasih pada Pak Emil Salim, Menteri KLH biyen. Niku saya lihat Pak Emil Salim masih sehat saja. Padahal saya tahu umurnya sudah 91 tahun. Ya. Jawab Pak Emil, ya ketika ditanya apa resepnya? Ya sudah hidup ini dilewati saja. Wis mlaku ae apa jare wis gitu. Apa jare. Sampai ditakoni, "Napa panjenengan ini Bapak ini juga selalu olahraga?" Saya ini tidak pernah olahraga, tidak tertib olahraga saya. Ya, kalau saya olahraga ya pagi dari rumah ke masjid, setelah itu kembali lagi, wis iku tok olahraga. Gak tertib. Jari wartawane, gak tertib ae umure 91 gitu ya. Lah mendae lek tertib gitu ya. Mendae lek tertib. Tapi nggih enten sing olahragae tertib moro-moro jeblok lara mati. Jadi padha ae kabeh. Wong kabeh ku mang apa jare Gusti Allah. Dados ngoten. Niku lek ngoten nggih antara usahane menungso karo ketentuane Gusti Allah niku digabungno mawon. Karepe Gusti Allah ngene ya wis iku ditandangi ngoten mawon. Nggih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.